Masih di One on One pemirsa, di One on One dan kita masih bersama dengan Prof. Ari. Prof, tadi yang saya pertanyakan Prof, karena serangan Israel ke Lebanon ini dianggap tidak menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata Amerika dengan Iran. Padahal kita semua tahu notabene ya koalisi Amerika Israel, Lebanon, Iran begitu. Tapi dianggap tidak menjadi salah satu bagiannya. Apakah Amerika dan Israel masih satu suara? Atau justru malah serangan Israel ke Lebanon ini menjadi bagian dari strategi? Ini sebenarnya gimana kalau kacamata Profesor? Ya, kembali ya, meskipun kita melihat bahwa Israel dengan Amerika Serikat ini satu paket, ya, terkadang Israel ini balelo sendiri. Artinya dia melakukan tindakan sendiri yang kemudian Amerika Serikat harus terpaksa membereskan kekacauan yang dibuat oleh Israel, begitu. Jadi ya ketika pada saat setelah gencatan senjata kemudian Israel tetap menyerang Lebanon, terus kemudian Amerika membela kan, enggak, Lebanon tidak termasuk paket gencatan senjata. Kemudian nggak lama kemudian Pakistan mengatakan bahwa iya Lebanon itu termasuk dalam gencatan senjata. Ya artinya di sini alhamdulillah gitu ya, masih ada pihak seperti Pakistan yang kemudian menyuarakan kebenaran. Dan ini yang kemudian publik dunia juga harus tercerahkan bahwa memang biang keroknya siapa, begitu. Biang keroknya siapa? Sudah terlihat jelas nih. Oh jelas, jelas, clear, begitu. Permasalahannya tadi dari sisi hukum internasional, adakah yang kemudian ya kekuatan yang bisa memaksa Israel dan Amerika Serikat untuk berhenti melakukan apa yang dilakukan sekarang dan meminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang sudah dibuat. Apakah kesannya jadi seperti ketika Amerika sedang melakukan upaya negosiasi kah, ada upaya strategi sendiri kah, entah Israel melakukan kesalahan atau balelo sendiri, tapi tetap saja dibenarkan si Israel ini, meskipun Amerika dalam proses yang tolak belakang dengan jalannya Israel. Tapi ketika Israel sudah melakukannya, dibenarkan. Apakah seperti itu jadinya? Memang selalu demikian. Ya, artinya kalau diperhatikan sisi sejarah ya, apa yang dilakukan salah oleh Israel ya, itu pasti selalu di backup oleh Amerika Serikat. Makanya sekarang kita berharap kepada rakyat Amerika Serikat untuk kemudian mengatakan cukup ya kepada pemerintah Amerika Serikat siapapun itu untuk tidak lagi membacking atau mendukung Israel, ya kan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Amerika Serikat sekarang mengatakan no kings ya, artinya tidak ada raja yang kemudian bisa melakukan apapun ya, yang kemudian jelas-jelas membela Israel tanpa melihat yang benar dan yang salah. Itu yang kemudian sangat mengkhawatirkan. Prof, konflik di dua front ini, Gaza, Lebanon, dan Hormuz seakan menunjukkan bahwa hard power militer mengalahkan hukum internasional, Prof. Apakah Profesor sepakat sistem tatanan hukum global pasca Perang Dunia Kedua ini sedang ada di titik nadir, Prof? Untuk tatanan global, ya, saya setuju, ya, kalau memang ini dalam titik yang krusial, ya. Krusial artinya apakah kita akan mempertahankan status quo, atau kita akan memulai lagi suatu hal yang baru, ya. Nah, titik perubahannya itu adalah apakah kemudian PBB ini kita pertahankan dengan sistem yang sekarang, ya. Kalau kita ingin berubah PBB yang sekarang, maka kita akan bergerak kepada sistem tatanan yang baru. Tapi kalau misalnya kita tidak berhasil mengubah sistem PBB yang sekarang, status quo akan berjalan seperti ya sekarang ini, begitu. Sayangnya belajar dari sejarah lagi ya, Liga Bangsa-Bangsa gagal, digantikan oleh PBB, ya, itu harus ada apa dulu, Mas? Perang dunia. Nah sekarang kita mengatakan, apakah kita rela perang dunia itu terjadi lagi untuk yang ketiga kali? Ya, sayang di situ. Nah kalau saya pribadi berharap bahwa kita bisa mengubah PBB tanpa harus perang dunia ketiga. Itu yang saya harapkan. Caranya negara sepakat untuk mengubah atau mengamandemen charter dari PBB. Yang mana itu sangat sulit kalau bisa dikatakan
mustahil. Kenapa? Karena untuk mengamandemen piagam PBB itu harus persetujuan kelima negara tadi. Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Sekarang hal apa sih yang kita mau ubah dari PBB? Yang utamanya misalnya hak veto. Hak veto. Siapa yang mau kehilangan hak veto? Ya, makanya saya bilang ekstrimnya adalah kita write off piagam PBB, bikin baru lagi yang lebih adil. Tapi itu syaratnya Perang Dunia Ketiga. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Kalau begitu sekarang ini positioning dari Cina, Rusia itu seperti apa, Prof? Sebenarnya, Prof? Cina dan Rusia sebetulnya memiliki peranan yang sangat penting ya untuk mengimbangi hegemoni dari Amerika Serikat. Ya, artinya Amerika Serikat bisa berbuat seperti sekarang ini karena memang tidak ada kekuatan yang bisa mengimbangi secara real, gitu ya. Cina sendiri meskipun sudah besar, secara ekonomi juga kan secara ekonomi besar melebihi. ya, tapi Cina itu tidak punya sejarah ekspansionis, tidak pernah punya sejarah melakukan apa namanya kekuasaan hegemon yang kemana-mana gitu ya. At least itu menurut pengetahuan saya gitu ya. Jadi seperti yang kita lihat sekarang, meskipun Cina sudah besar gitu ya, sudah kuat ekonomi, militernya, teknologinya ya, ya dia tidak pernah kemudian terlihat seperti bulinya Amerika Serikat. Ya memang Cina dalam hal tertentu juga terlihat memaksakan kehendak yang seperti di Laut Cina Selatan misalnya. Ketika prajurit gitu. TNI gugur pun Cina yang pertama kali juga menyampaikan kecewa mereka kepada PBB juga. Iya pastinya ya, artinya gini, apa yang dilakukan oleh musuh saya, ya saya akan eksploitasi itu sebagai kepentingan nasional saya juga. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh misalnya Amerika Serikat dalam hal ini gitu ya, kalau dia melakukan sesuatu kesalahan, ya pasti akan diamplifikasi oleh Cina, ya untuk meningkatkan reputasi dari Cina itu sendiri. Apa yang membuat entah Cina, entah Rusia gitu kesentil gitu untuk setidaknya apa ya terlibat atau mungkin bereaksi terhadap apa yang dialami Iran dan Amerika? Mungkin nggak itu terjadi? Sebetulnya secara tidak langsung, ya Cina dan Rusia sudah terlibat begitu. Cuman memang tidak secara terbuka ya, Cina dan Rusia ikut dalam peperangan antara Israel dengan Amerika dan Iran begitu. Nah, kalau misalnya ini kemudian itu terjadi ya, Cina dengan Rusia itu kemudian ikut dalam peperangan yang langsung head to head dengan Israel dan Amerika Serikat, ya itulah terjadi Perang Dunia Ketiga. Begitu. Yang sangat tidak kita harapkan. Sangat semoga tidak terjadi ya, Prof. Tidak terjadi. Baik, Prof, kita kembali membahas tentang konflik Amerika Serikat Israel ke Iran ini, Prof. Karena kita tahu ini kan merugikan tidak hanya 3 negara ini ya, tapi juga termasuk kita juga merasakan negara-negara lain. Ada nggak skema ganti rugi atau perlindungan bagi negara-negara pihak ketiga yang menjadi korban ekonomi dari dampak perang ini, Prof? Ya. Kebetulan Mas Yudi ya, saya menulis disertasi terkait dengan pertanggungjawaban pasca perang. Ya, meskipun saya melihat pertanggungjawaban khusus di bidang lingkungan, tapi saya mempelajari pertanggungjawaban pasca perang secara umum juga, gitu ya. Yang terjadi selama ini setelah perang itu berlaku yang disebut dengan victor's justice. Ya, artinya apa? Keadilan itu akan ditentukan oleh pihak yang menang, ya. Yang kalah itu biasanya akan menderita, ya, harus menanggung pertanggungjawaban atas segala kerusakan atau hal-hal yang terjadi pada saat perang. Karena yang ideal bukankah yang menang harusnya yang benar? Ya, artinya tadi victor's justice ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang menang itu pasti benar gitu kan. We never know karena itu kan tergantung kenyataan di lapangan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sisi perlindungan nih, kebetulan saya menulis tentang lingkungan gitu ya. Ya karena ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan perang. Kalau Anda kemudian merusak lingkungan pada saat perang, ya baik kalah maupun menang, Anda harus bertanggung jawab. Begitu. Nah sekarang kalau kita mau tadi pertanggungjawaban setelah perang, ya mostly terkait dengan pihak yang kalah lah yang kemudian akan menanggung bertanggung jawabnya tadi.
termasuk ganti rugi ketika negara-negara harus mengalami lonjakan harga minyak yang sangat tinggi misalkan? Itu Sedetail itu? ya kembali lagi itu tergantung pada negara yang merasa dia terdampak karena perang tersebut. Ya misalnya gini, Indonesia katakanlah ya, Indonesia merasa bahwa dengan adanya perang Iran, Israel, Amerika Serikat ini merugi 200 triliun US dollar. Ya, setelah perang selesai, misalnya Israel dan Amerika Serikat kalah, gitu kan? Misalnya ya, ya Indonesia mau nggak, berani nggak menuntut Amerika Serikat, begitu. Kembali lagi kepada negara yang merasa dirugikan tadi, dia siap nggak dengan biaya dan juga ongkos non finansial yang kemudian harus dia pikul untuk menuntut pertanggungjawaban kepada negara tersebut. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya, apakah hal itu pernah terjadi, Prof? Untuk pertanggungjawaban, ya ada contoh yang paling formal yang di bawah PBB itu ada setelah perang Irak tahun 90, di mana kan perang Teluk itu tahun 90 ya antara Irak dengan sekutu itu kan banyak kerusakan ya, kerusakan lingkungan terutama begitu dan juga negara-negara tetangga ya. Nah, pada saat selesai perang Irak harus menanggung pertanggungjawaban tersebut. Ada yang namanya UN Commission on Compensation ya. Jadi di sana minyaknya Irak ya itu kemudian membiayai komisi ini yang kemudian misalnya nih ada negara tetangga yang bilang negara saya rusak nih, ini harus diperbaiki $1 juta. Nah negara ini mengklaim ke komisi itu, nanti komisi itu melakukan verifikasi kemudian membayarkan. Dari mana uangnya? Ada dari penjualan hasil minyaknya Irak begitu. Ya, baik. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu ada lagi nggak ya. ada lagi. Baik, Prof. Kita kembali ke perang ini. Kan yang juga menarik adalah kekecewaan Trump bahwa beberapa negara NATO yang tidak membantu, kemudian beberapa negara sekutu yang hanya menyiapkan pangkalan militer saja silakan digunakan tapi tidak ingin terlibat. Apa yang bisa kita baca dari itu, Prof? Ya ini menunjukkan bahwa kesadaran atau keterbukaan kebenaran itu sudah mulai terlihat. Ya, negara-negara sudah mulai melihat siapa sih ya sebenarnya yang sumber masalahnya. Ya. Dan negara-negara mudah-mudahan ya hal ini bisa menjadi konsensus dunia bahwa ada sebagian pihak kecil yang memang menjadi biang kerok yang harus dikoreksi. Dalam hal ini Israel dan Amerika Serikat. Ya, dengan adanya penolakan dari anggota NATO, negara yang lain, ya ini menunjukkan bahwa ya yang Anda lakukan itu salah. Karena kalau yang Anda lakukan itu benar, ya pasti akan didukung. Simpel aja, Mas. Apakah bisa disimpulkan mulai ada pergeseran politik Eropa, politik dunia tentang sikap setelah pasca perang ini? Saya hampir pastikan iya. Kenapa? Karena negara-negara yang dulu dekat Amerika Serikat ketika melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel itu mulai sadar ya dan mulai berpikir dunia berikutnya itu tanpa Amerika Serikat. Ya artinya dia harus survive tanpa Amerika Serikat. Ya seperti kita lihat di perdebatan di Parlemen Uni Eropa itu banyak komisioner Uni Eropa yang mengatakan bahwa Uni Eropa sekarang atau Eropa itu harus lepas dari Amerika Serikat. Dan ini yang kemudian menjadi gerakan yang sedang berlangsung ya. Apakah kemudian Eropa bersepakat untuk kemudian beralih ya katakanlah persekutuannya ya. Mari kita lihat. Karena apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sudah terlalu banyak kesalahan yang dibuat sehingga siapapun penggantinya Trump nanti itu pekerjaan rumahnya sangat besar ya, mengembalikan kepercayaan dunia, mengembalikan kepercayaan dari sekutu-sekutunya ya dan seterusnya. Dan yang paling utama adalah dari rakyatnya sendiri. Begitu. Kalau begitu dengan yang terjadi sekarang dengan sikap-sikap negara Eropa yang juga sudah mulai bergeser tadi yang Profesor sampaikan, kira-kira seberapa besar tekanan hukum yang nyata mulai akan diperlihatkan, berani untuk bisa menolak, berani untuk bisa menyatakan salah
terhadap langkah militer Israel dan Amerika Serikat? Ya, salah satu indikatornya adalah apakah kemudian Trump akan diinvestigasi menjadi penjahat perang di hadapan pengadilan pidana internasional. Kita tahu Netanyahu sudah keluar tuh surat penangkapannya, ya. Tapi apakah kemudian ICC berani melakukan investigasi terhadap Presiden Amerika Serikat? Ini yang kita tunggu. Makanya segala sesuatunya itu ya lebih ke arah kita harus tunggu dan lihat, wait and see. Baru kita bisa katakan pergerakan terhadap ke arah yang idealnya itu bisa terjadi atau tidak. Karena sepertinya negara-negara itu juga wait and see juga sih Prof. Ya, Melihat ini apa, siapa yang akan arahnya kemana, arah politiknya kemana, ya saat ini benar-benar negara itu saling menganalisa, ya kemana nih negara saya akan survive, ya in the end kita harus memilih, ya bahkan Indonesia sekalipun, meskipun kita bilang kita politik luar negerinya adalah bebas aktif, itu tidak berarti netral, Mas, ya. Politik bebas aktif itu ya artinya bebas menentukan kepentingan nasional ya kita tanpa pengaruh dari negara lain. Itu bebas. Aktif artinya negara Indonesia harus secara aktif ya mengupayakan pencapaian kepentingan nasional tadi. Gitu. Termasuk memilih. Loh, kalau non-blok itu gimana? Kan kita berada di gerakan non-blok. Loh, gerakan non-blok itu kita memilih berada di non-blok. Gitu, bukan berarti kita non-blok itu ada netral. Non-blok itu kan suatu gerakan, suatu kelompok, begitu. Bukan berarti kita netral, tidak. Beda, netral dengan non-blok itu beda, begitu. Baik. Ya, sayang waktu kita terbatas, Profesor. Semoga saja perdamaian segera tercipta, Selat Hormuz dibuka lah ya, supaya ekonomi dunia juga makin baik, sejahtera Indonesia juga. Terima kasih, Prof. Izin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya, Prof. Terima kasih, Mas Yudi. Demikian perbincangan kita pemirsa bersama dengan narasumber istimewa kita Profesor Ari Afriansyah atas analisis mendalamnya pemirsa. Terima kasih. Kita doakan semoga dunia semakin sejahtera, perdamaian tercipta. Sampai jumpa.